Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, pengajar dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Sahabat guru di Nusantara, pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia telah membawa dampak buruk di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, keadaan ini telah memaksa guru dan siswa untuk langsung mengubah cara pembelajaran normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Selama kurang lebih 1,5 tahun siswa belajar dari rumah. Hal ini menyebabkan adanya learning loss. Menurut The Education and Development Forum 2020, learning loss diartikan sebagai situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus, atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Maka dari itu, saya mengimplementasikan flipped dan blended learning dalam materi procedure text berbasis proyek untuk mengatasi learning loss selama pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT. Perlu sahabat guru tahu, hal pertama yang saya lakukan adalah menerapkan asesmen diagnosis non-akademik dan diagnosis akademik di awal pembelajaran. Asesmen ini diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui 1. Kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah, 3. Kondisi keluarga siswa. Menurut saya, hal ini sangat penting sekali diterapkan sebelum proses pembelajaran dimulai. Saya mau bertanya dulu nih sebelum pembelajaran mulai. Kira-kira apa saja kegiatan kalian di rumah selama belajar dari rumah? Zakwan? Menggambar. Batara? Belajar. Dimas? Membaca novel. Kaisal? Mengikuti pembelajaran. Untuk membuat asesmen diagnosis non-kognitif ini, saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Guru memberikan beberapa gambar emosi atau emotikon ke siswa. 2. Siswa diminta memilih emosi yang dirasakan selama belajar di rumah. 3. Siswa diminta mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan bercerita. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Damar, yang menyenangkan menurut kamu itu di bagian apa? Bisa mencari hal baru lewat browsing. Bisa mencari hal baru lewat browsing ya. Kemudian Ustazah coba mau tahu apa pengalaman yang tidak menyenangkan selama belajar dari rumah, Zakwan? Internetnya nge-lag kadang. Internetnya nge-lag, berarti jaringannya kurang bagus ya, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Batara? Tidak bisa bertemu teman. Kaisal? Kurang bertemu dengan orang lain. Iya, kurang bertemu dengan orang lain, jadinya kurang bisa bersosialisasi. 4. Guru mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan mengajak siswa untuk berdiskusi empat mata. 5. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua bila diperlukan. Selanjutnya, setelah mengetahui dan menindaklanjuti keadaan psikologi dan emosional siswa, saya melakukan asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis kognitif ini penting dilakukan untuk 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. 2. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. 3. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah 1. Memberikan soal asesmen kepada semua siswa baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. 2. Melakukan diagnosis penilaian hasil asesmen. 3. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Untuk informasi tentang diagnosis kognitif dan non-kognitif, silahkan sahabat guru bisa mengakses di laman belajarsinpkb.id.
Dalam proses perencanaan pertemuan tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss, saya menggunakan kombinasi metode flipped dan blended learning. Flipped learning adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan blended learning merupakan kombinasi antara metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan metode pembelajaran tatap muka atau PTM. Metode blended learning ini menjadi solusi sebagai antisipasi untuk meminimalisasi dampak psikososial siswa, tetapi tetap bisa belajar seperti sebelum pandemi. Sahabat guru, langkah-langkah yang saya lakukan sebelum memasuki materi adalah 1. Menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil diagnosis kognitif. Di dalam RPP ini memuat langkah-langkah project based learning yang akan diberikan kepada siswa berupa pembuatan flow text prosedur dan merancang aktivitas daring dan aktivitas di kelas saat PTMT. 2. Menyusun media pembelajaran berupa video dan PowerPoint untuk diunggah di LMS atau Learning Management System 1 hari sebelum pertemuan tatap muka terbatas. Sekolah kami menggunakan Google Classroom sebagai wadah pembelajaran siswa saat belajar dari rumah. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas adalah 1. Untuk siswa yang terjadwal datang ke sekolah untuk melaksanakan PTMT, guru membahas materi dengan siswa. Siswa diminta mempresentasikan apa yang telah dipelajari di rumah. Dengan demikian, siswa terlatih mengkomunikasikan apa yang dipelajari kepada teman sejawat. 2. Siswa yang belajar dari rumah mempelajari materi yang sudah diunggah dan dipersiapkan guru di Google Classroom berupa video pembelajaran dan PowerPoint. 3. Guru menjelaskan project based learning yang akan dilakukan oleh siswa. Project kali ini siswa diminta membuat flow text prosedur berupa tutorial memasak, tips atau trik dan cara menggunakan sesuatu. Siswa diminta mengunggah flow text prosedur di YouTube masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will show you how to print a document. First, plug the cable from the printer. Then turn on the printer. Connect the printer to your device. And then put the paper into the printer. Then click print. Berdasarkan hasil pelaksanaan kombinasi flip dan blended learning dalam materi prosedur teks berbasis proyek terdapat beberapa kelebihan, yaitu 1. Lebih efektif dan efisien. Pembelajaran atau proses belajar mengajar dengan metode kombinasi flip dan blended learning dinilai lebih efektif dan efisien karena bisa mengatasi learning loss dan bisa menyesuaikan perbedaan cara belajar siswa. Berikutnya, mendukung pengembangan keterampilan digital peserta didik atau siswa dan tentunya pengajar. Selain kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan sebelumnya, metode ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu 1. Pemberlakuan kombinasi flip dan blended learning ini membutuhkan berbagai ragam kelengkapan, baik teknologi dan fasilitas yang memadai. Berikutnya, guru perlu waktu ekstra untuk menyiapkan bahan ajar dalam bentuk digital seperti video pembelajaran dan PowerPoint materi. Halo sahabat-sahabat guru di Nusantara, berikut saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut setelah melaksanakan best practice. Yang pertama, saya akan melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan mengikuti webinar bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi profesi keguruan. Yang ketiga, saya akan melaksanakan sosialisasi tentang pembuatan best practice kepada rekan-rekan sejawat juga rekan-rekan NGMP. Dan yang keempat, saya akan membuat video pembelajaran yang menarik sebagai bahan ajar digital. Sekian praktik baik yang sudah saya laksanakan, semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat guru di Nusantara. Burung merak, burung merpati, bersama-sama mencari makan.
Ayo bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.